Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif, kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini, ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata, sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar. Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu, yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut, mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangun, kan maunya itu, kerjalah. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat. Namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya, ndak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah
10 menit, 10 menit, sudah bunyi 10 menit lagi, bunyi lagi 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi. Oke. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi? Sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan, berdua, kok ya males mandi. Sudah kamu nasihati, tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng. Ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela, itu aja.